Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Wilujeng Tepang. Saudara-saudara, teman dulur-dulur wargi sadaya, lamunan hati channel Islami di mana saja berada ya. Mudah-mudahan pada sehat, berkah, mudah rezeki ya. Yang paling penting mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga keluarga kita semua sehat-sehat ya. Dan pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan satu momen yang sangat menarik ya. Jadi perlu diketahui bahwa perjuangan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam meneliti kebenaran nasab Ba'alawi ini, dan bahkan sudah sampai di kelima membatalkan ya tidak tersambungnya nasab Ba'alawi ke Rasulullah, dan ini sudah mendapat dukungan dari berbagai ulama nasab dunia. Yang pada kesempatan ini ada dari ulama dari Damaskus. Ini ulama dari Samarkand, India berarti ya, yang mendukung upaya dan tesis Kiai Imaduddin. Dan beliau datang ke Indonesia mengucapkan salam dan mendoakan agar Kiai Imad dan warga Indonesia diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk itu kalau ulama-ulama luar negeri ya, sudah mendukung, mendoakan, yang mungkin saja mereka tidak akan merasakan manfaatnya, tapi kalau kita sebagai warga dan alim atau orang Indonesia ini yang akan merasakan dampak daripada hasil upaya Kiai Haji Imaduddin dalam meneliti bahkan pembatalan nasab ini. Sebab kita tahu bahwa nasab yang bernasab ini, yang mengaku bernasab Ba'alawi ini udah hampir 200 tahun ini di Indonesia ini. Betul-betul menekan kita dengan segala arah ya. Meminta, menyuruh, memerintah, mendoktrin, udah segala macam. Nah, hal-hal seperti itu kan itu merupakan sikap-sikap penjajah. Kalau Nabi kan enggak seperti itu. Rasulullah itu tidak pernah meminta, tapi memberi. Ya, tidak pernah meminta. Kalau memang dia ada juriah Rasulullah, masa dia meminta? Ya, tidak mungkin kan? Cek orang Bogor mah, cek orang Sunda mah, uyah mah mau naik kaluhur, pasti naik handapnya. Jadi seperti itulah. Jadi perlu kita waspadai, perlu kita dukung ini Kiai Haji Imaduddin upayanya agar anak cucu kita nanti kelak ke depan tidak akan terkena dari dampak negatif ini pengakuan Habib-Habib yang tidak bertanggung jawab. Jadi sudah beberapa poin ya. Jadi diantaranya bahwa pembatalan nasab Ba'alawi ini secara ilmu genetik ya, itu hal yang mustahil katanya kalau Ba'alawi itu berketurunan kepada Rasulullah. Kemudian secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi. Artinya tidak ada yang benar catatannya, tidak ada yang melulu gitu kalau ya. Tak anu ngarujut lah, tengah junun cek orang Bogor mahnya, tengah junun ceritana, jadi ada putus lagi, jadi tidak nyambung gitu. Kemudian menurut ilmu filologi itu benar, tidak ada, bahkan tidak ada cerita katanya kalau menurut ilmu filologi ya. Jadi diyakini bahwa nasab Ba'alawi ini tidak ada cerita bersambung kepada Rasulullah.
Kemudian yang terakhir secara tes DNA, menurut tes DNA udah jelas hasilnya G. Mbak Alawi ini semua hasilnya DNA-nya G, grup G. Nah ini kepada dukun Fir'aun, cucu Yuya dukun Fir'aun. Ya, jadi ke jahiliyah kan? Jadi bukan ke Rasulullah gitu. Jadi kalau tes DNA itu menurut ilmu kedokteran dan secara filsafat itu benar ada dan tidak mungkin tidak benar. Nah, kemudian kalau sudah ada keempat itu kita masih tidak percaya juga. Kemudian para ulama-ulama terkemuka sudah menyatakan batal Balawi itu. Dari Damaskus, dari Syria, dari Samarkand ini ya. Udah berapa ulama yang membatalkan masa Balawi ini, membatalkan tidak tersambung kepada Rasulullah. Masa kita mau bodoh sih, mau percaya aja, masih mau sumuhundauh aja itu sama Habib-Habib palsu ya. Jadi janganlah, kita juga tahu kan doktrin-doktrinnya kayak seperti apa, betul-betul membodohi kita ya. Membodohi kita. Sudahlah, kita yang waras, kita yang cerdas, yuk kita dukung para ulama-ulama kita dukung para kiai-kiai kita. Mudah-mudahan Allah menyadarkan ulama-ulama yang masih mendukung kepada Balawi gitu ya. Mungkin karena ada unsur-unsur kekeluargaan, mungkin menantunya, mungkin apanya, mertuanya atau gimana ya, saudaranya itu nggak tahu lah. Pokoknya mudah-mudahan mereka menerima. Yang susah memang mengakui betul saya ini bukan cucu Rasulullah, masa jadi mantan cucu Rasulullah ya. Dari muda dia ngaku cucu Rasulullah, gagah, sekarang jadi mantan. Paling tidak dia pindah harusnya ya, biar nggak malu ya. Apa kita usir aja gitu? Ya sahabat, kita saksikan seperti apa berterima kasih dan dukungan dari ulama dari Samarkand ini ya, yang mendukung kepada Kiai Haji Imaduddin. Ayo kita saksikan video. بارك اللهم في شيخنا وسيدنا ومولانا كياهي الحاج عماد، ارفع اللهم درجاته، كثر اللهم مثوباته، ضاعف اللهم حسناته، أعل اللهم هماته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا كياهي الحاج عماد بما حفظ به الذكر الحكيم. اللهم ارفع درجات شيخنا شريف هداية الله، ارفع اللهم درجاته في أعلى الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. واجعل اللهم هؤلاء الطلاب والطالبات خير خلف لخير سلف. اللهم واجعل أنوار وبركات وأسرار وأنوار شيخنا شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياه الحاج عماد. اللهم اجعل بركات وأنوار ونفحات شريف هداية الله موروثة في شيخنا كياه الحاج عماد وفي جميع الطلاب وجميع الطالبات. بارك الله لهذه البلدة وأهلها بالإسلام من رجل من أهل مصر اسمه شريف هداية الله، هو رجل من أهل مصر لأن أباه الشريف عبد الله عماد الدين، اسمه الكامل الشريف عبد الله عماد الدين كاسمي. أبوه من أهل مصر من إسكندرية وأمه من أهل سربون، يلتقيان في مكة حين خرج للحج، ثم حمل الشريف عبد الله عماد الدين شريفة مدائم، اسمها شريفة مدائم، إلى مصر، ثم ولد الولد الأول اسمه شريف هداية الله، وتعلم هذا الشريف هداية الله إلى علماء من أهل مصر من إسكندرية ومن القاهرة، ومن مشايخه الشيخ زكريا الأنصاري، وزار كثيرا إلى
جنات علماء مصر كالشيخ ابن عطاء الله السكندري والشيخ البصيري والشيخ يقظ والشيخ أبي الحسن علي الشاذلي. كما كنا في إسكندرية زرنا إلى الشيخ البصيري فقد زار جدنا في القديم إلى إسكندرية إلى الشيخ البصيري. الحمد لله رب العالمين، بارك الله لنا ولآبائنا وأجدادنا، آمين يا الله يا رب العالمين. ثم رجع الشريف هداية الله إلى الجاوة ونصر الإسلام في الجاوة الغربية، فانتصر الإسلام انتصارا سريعا من شربون إلى بنتن. من شربون إلى بنتن الآن سكانها حوالي 50 مليون. جاوة الغربية ودكاء جاكرتا وبنتن سكانها بلغت 50 مليونا، وهم إسلاميون مسلمون، وهم مسلمون. من أين إسلامهم؟ من الشريف هداية الله من أهل مصر، من أهل إسكندرية. وفي هذا اليوم المبارك جاء مرة أخرى رجل كريم وعالم كبير من أهل إسكندرية إلينا إلى بنتن، الحمد لله رب العالمين. أولا قبل أن ندخل أي مدينة، أولا نتكلم مع أهلها. هل تأذنون لنا أن ننشر الإسلام في بلادكم؟ هل تأذنون لنا أن ندخل بلادكم لكي ننشر الإسلام؟ Sebuah adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa para kaum muslimin ketika ingin masuk ke kota Samarkand, mereka bertanya kepada ahlu qaryah atau penduduk sekitar, wahai penduduk sekitar, apakah boleh kami menyebarkan agama Islam di kota atau daerah ini? Inilah merupakan akhlak terpuji. لأن أهل سمرقند أحبوا الإسلام عندما رأوا هذه الآداب وهذه الأخلاق، وأن جيشا منتصر، جيش منتصر يخرج من البلاد. نعم، خرج جيش المسلمين ولكن لم يخرج الإسلام. Para penduduk Samarkand sangat menyukai agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam datang ke kota tersebut dengan damai, dengan cinta dan persaudaraan, tidak ada peperangan. Walaupun mungkin ada beberapa prajurit yang telah memulai peperangan, telah keluar dari kota Samarkand itu, namun agama Islam tidak keluar dari kota Samarkand. كيف انتشر الإسلام في سمرقند؟ Bagaimana agama Islam bisa menyebar di kota Samarkand? كما انتشر الإسلام في بنتان في تهران. Seperti halnya agama Islam yang tersebar di daerah Banten ini. على يد الولي القطب الرباني شريف هداية الله. Di bawah dakwah Raden Syarif Hidayatullah. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا بالسيف. Itu dengan dakwah rahmatan lil alamin, dengan cinta bukan dengan peperangan. بالأخلاق والدعوة وليس بالحرب ولا السيف. Dengan akhlak terpuji, muamalah terpuji tanpa dengan peperangan. سأذكر لكم قصة أخرى ولا أريد أن أكون طويلا عليكم في الدرس. Beliau akan mengisahkan kembali satu kisah, dan ini kisah tidak akan dilanjutkan kembali dan insya Allah akan selesai sampai ini. وأطلب العفو من هؤلاء الأولاد والبنات الذين جلسوا تحت الشمس. Beliau meminta maaf kepada santriwan-santriwati yang duduk di bawah langsung terkena sinar matahari dan kepanasan. Ya, itulah sahabat Lamunan Channel di mana saja berada yang masih setia tentunya. Telah kita saksikan tadi seperti apa dan bagaimana bangganya ya ulama dari Samarkand itu ya, dan mendoakan Kiai Imad seperti apa, juga mendoakan bangsa Indonesia seperti apa dan warga Indonesia untuk supaya apa, seperti apa. Jadi penghargaan mereka itu sangat besar kepada Kiai Imaduddin sebagai penegak kebenaran dalam hal nasab di sini ya. Ya, mudah-mudahan Allah kabulkan doanya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah selesaikan, tuntaskan masalahnya. Dan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, bila memang mereka pengkhianat, pemalsu nasab, merusak dan melecehkan Rasulullah SAW, semoga Rasulullah mengampuni, akan tetapi Allah pasti tidak suka kekasihnya dianiaya atau seperti itu kan. Maka mungkin saatnya inilah ya Allah membuktikan, ya Allah memperlihatkan aib-aib mereka
agar umat manusia ini mengetahui ketidakbenarnya mereka itu. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi satu tambahan ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu kebanggaan bagi kita ya, sebagai warga Indonesia, sebagai ulama dan Muslim Indonesia ya, apalagi sebagai umat Nabi Muhammad, karena ada manusia atau ada orang yang mencari kebenaran dari nasab Rasulullah agar tidak memanfaatkan Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan dunia. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan tolong dibantu subscribe, di like dan di komen. Dan apabila ada perbedaan pendapat atau tidak sependapat dengan saya, silakan Anda punya hak untuk mengomentari, penuh ya hak Anda untuk berkomentar. Saya tunggu komentarnya agar saya bisa mengetahui apa kekurangan dan kesalahan saya, mungkin saya bisa perbaiki. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.